Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semangat semuanya? Semangat. Terima kasih ya. Kelihatan memang sudah sangat-sangat cerah wajahnya ya. Amin. Oke anak-anakku, semoga untuk pertemuan hari ini, untuk keberkahan pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Adelia Tarifah dipimpin untuk berdoa. Silahkan. Suratul Fatihah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kimia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan doa suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Nah, untuk menambah motivasi kalian, untuk menambah semangat kalian, ya, kita bersolawat terlebih dahulu ya, sebelum ke pelajaran lebih lanjut. Bisa berdiri semuanya? Berdiri terlebih dahulu. Silahkan Nabil untuk dipimpin bersolawat tibil kulub teman-temannya. Marilah kita sebelum memulai pelajaran kali ini membaca salawat tibil qulub bersama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kali ini saya akan cek kehadiran kalian dulu. Hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Saya lihat di sini hadir semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah sarapan semua ini ya. Insya Allah. Oke, anakku ya, sudah di sini hadir semua. Pertemuan hari ini ya, saya akan membahas materi korosi ya. Materi korosi lanjutan dari materi sebelumnya, oke ya. Oleh karena itu ya, untuk membuat pelajaran hari ini semakin lancar, semakin bermanfaat buat kalian semua, ya tidak ada salahnya di sini saya akan menanyakan ya materi sebelumnya, apakah masih ingat dalam pemikiran kalian atau sudah lupa semuanya, oke ya. Materi sebelum kurusi kemarin materi apa? Volta. Materi sel volta. Ada yang masih ingat bisa menjelaskan? Silakan. Ya, Pak. Oh ya, silakan Nabil. Sel volta itu adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Ya, mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ada yang bisa menambahkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sel volta? Silakan. Mungkin dari yang perempuan, Akila mungkin bisa. Katodanya bermuatan negatif dan anodanya bermuatan positif. Katodanya yang bermuatan positif, iya, Pak. ya kan? Anodanya yang bermuatan negatif. Oke, silakan. Ada yang bisa menambahkan? Mungkin Arkan bisa menambahkan. Silakan. Apa yang diketahui sebelumnya? Elektronnya mengalir dari yang negatif ke yang Elektron mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Ada lagi informasi penting yang sudah kalian dapatkan berhubungan dengan sel volta. Silakan. Mungkin Firda bisa. Oh ya, Adelia dari Pak. Silakan. Katoda itu mengalami reduksi, kalau anoda mengalami
mengalami oksidasi. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi yang berhubungan dengan deret volta atau apa dan sebagainya? Silahkan. Oke ya, berarti di situ ya dalam deret volta semakin ke kiri di situ akan mengalami oksidasi, yang semakin kanan mengalami reduksi. Oke, terima kasih. Berarti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya kalian masih ingat, dan itulah ilmu dasar nanti ketika kita belajar korosi. Nah, sebelum lanjut ke materi, ya, sedikit saya jelaskan di sini tujuan pembelajaran hari ini, ya, bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah, ya, yang pertama menjelaskan pengertian dari korosi, ya. Terus setelah itu peserta didik juga diminta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, ya kan? Itu melalui praktikum yang sudah kalian lakukan. Dan yang terakhir di situ adalah menganalisis cara mencegah korosi. Ya, di LKPD di situ ada benda-benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana cara mencegah dari korosi. Jadi menjelaskan pengertian korosi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan yang terakhir adalah menganalisis cara mencegah korosi, ya kan? Oke ya, jadi itu untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan membagi kelompok seperti yang sudah kalian lihat di e-learning, ya. Di e-learning itu di situ sudah disediakan LKPD, sudah disediakan modul pembelajaran, juga sudah disediakan kelompok beserta nama-nama kalian, ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya, dan alhamdulillah hari ini kalian tertib mengikuti sebagaimana seperti biasanya. Syarat untuk mengikuti pembelajaran adalah harus tuntas mengerjakan kuis yang ada di e-learning, ya. Di sini tetap saya mengingatkan, ya, saya akan menyebutkan kembali bahwa untuk nama-nama kelompok, ya, anggota kelompok 1 di situ ada Nabil, ada Arkan, ada Dimas, dan sudah ada semuanya ada di itu, ya, di e-learning. Dan yang kelompok 2 di sini ada Adelia, ada Akila, dan sesuai dengan yang ada di e-learning semuanya, ya. Ada 6 anggota kelompok untuk kelompok 1 dan juga untuk kelompok 2, ya. Oke. Sebelum masuk, ya, sebelum mengerjakan LKPD yang ada di sini sedikit, ya, saya kasih permasalahan, ya. Permasalahan supaya kalian nanti ada alurnya ketika mengerjakan LKPD, ya. Akan saya berikan di sini video, ya, video yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini, ya. Di sini di laptop ini coba diperhatikan, ya. Bisa kelihatan ya dari sana, ya. Tapi nanti tetap akan saya jelaskan dari saya. Di Kabupaten Pali ternyata pipa berusia tua, salah satunya Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Pipa terlihat korosi, kemudian pipa berlubang hingga minyak yang hendak disalurkan mengalir dari pipa dan mencemari lingkungan, hutan, dan lahan perkebunan karet milik warga. Oke. Nah, untuk lebih detailnya mengenai video yang berkaitan dengan korosi tadi, ya, berkaitan dengan pipa tadi, di sini saya visualisasikan saja, ya. Saya visualisasikan saja. Misalkan di sini sama aja saya misalkan, nah, di sini misalkan, ya, ada logam misalkan, ya. Ini logam besi awalnya, ya, seperti ini, ya, tidak ada karat dan sebagainya seperti itu, ya. Nah, terus, nah, kalau sudah lama terpakai dan sebagainya, nah, bentuknya akan berubah seperti ini. Sama seperti yang ada di video tadi, pipa awalnya
kondisinya normal, ya. Selang beberapa tahun akhirnya pipanya di situ mengalami kebocoran. Nah, dari sini ya, saya ingin istilahnya pendapat kalian, ya. Istilahnya hipotesis kalian mengenai permasalahan di sini. Sebenarnya apa yang menyebabkan semua ini? Awalnya logam besi ini jernih sebenarnya, tidak ada ya bekas-bekas yang mengganggu. Terus setelah itu kayak kusam seperti ini ya kan. Bahkan ini bisa patah lama-kelamaan di situ seperti pipa yang ada. Silakan, ada yang bisa menyampaikan ya hipotesis atau permasalahan itu seperti apa? Silakan. Nabil bisa? Silakan. Ya, mungkin karena udara di sekitarnya. Karena udara yang ada di sekitarnya. Jadi udara di sekitarnya itu akan menyebabkan besinya berubah seperti tadi ya. Iya. Oke, ada lagi? Ada. Oh ya, sebentar. Akila, silakan Akila. Ada biasanya kayak terkena air dan kelembapan udara yang Oh, sekitar. karena di situ besinya kita pakai ya kayak ini tadi, parang ini tadi, atau dalam video tadi kan pipa tadi terkena air dalam tanah terus menerus akhirnya kropos gitu ya. Iya, Pak. Terus bocor. Iya. Oke. Itu pendapat dari Akila. Firda, silakan. Itu Pak, kemungkinan kadang kena paparan sinar matahari tuh Pak. Jadi dia juga cukup Oh, karena kena paparan sinar matahari lama-kelamaan juga akan mempengaruhi kondisi dari pipa tadi ya, atau parang yang saya contohkan tadi, yang saya visualisasikan tadi. Ada tambahan lagi? Silakan. Arkan tidak ada tambahan? Sabun. Ya, sudah. Oke. Akila lagi ada tambahan? Karena Ya. mungkin karena tidak dilapisi apa-apa, Pak. Karena besinya benar-benar besi itu tanpa ada pelapisan apapun ya. Oke. Jadi itu permasalahan yang akan saya ambil hari ini. Jadi di situ ada pipa ya, lama-kelamaan di dalam tanah itu ternyata bocor seperti itu. Ya. Akhirnya di sini juga kita visualisasikan dalam bentuk praktikum, ya kan? Di situ paku dengan perlakuan yang berbeda-beda seperti yang sudah kalian lakukan di situ ya. Oke, berarti arah kita menuju ke sana. Jadi itu tadi dugaan-dugaan kalian sementara di situ atas permasalahan yang ada. Nanti terakhir akan kita jawab ya lewat percobaan ini dan juga nanti lewat kesimpulan dari kalian semua, dan akan saya kuatkan kesimpulan tersebut di akhir. Oke ya. Oke, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke ya. Oke, saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya, di sini. Ya. Ya, sebelum kalian berdiskusi untuk masing-masing kelompok ya, nanti berdiskusi tapi tetap dalam protokol kesehatan ya, jaga jarak tetap di situ. Sedikit ya, saya akan ya membantu proses penyelidikan atau di situ membantu proses diskusi yang kalian lakukan untuk LKPD kali ini ya. Jadi di situ coba diperhatikan ya, ada merancang percobaan
yang berhubungan dengan membuat rumusan masalah, hipotesis, langkah-langkah percobaan. Di situ juga menganalisis data sampai terakhir kesimpulan, ya. Jadi silahkan ya ditata untuk tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 di sini, ya. Terus setelah itu saya kasih waktu kalian, ya, ke dalam menyelesaikan LKPD ini, ya. Saya kasih waktu kalian sebanyak berapa? 15 menit di situ. Silahkan kalian berdiskusi, ya kan? Sudah mendapat semuanya? Sudah lengkap ya? Sudah lengkap ya? Oke. Sekali lagi di situ saya tekankan, silahkan membentuk suatu lingkaran atau apa di situ. Yang penting itu jaraknya tetap terjaga, ya. Kalian saya kasih waktu 15 menit. Oke, nah, ayo silakan. Ya, agak sini. Ya, ini agak sini. Ya, silakan. Ya. Oke. Nah, kira ya. Coba dilihat di situ yang pertama ya. Kalian kan membuat rumusan masalah. Ya, dari tadi, misalkan video tadi atau visualisasi yang saya berikan tadi ya. Di situ, terus di situ ada membuat hipotesis ya. Jadi membuat hipotesis, ya kan? Jadi membuat hipotesis di situ silakan ya. Apa di situ yang mempengaruhi kebocoran pipa dan sebagainya gitu ya. Oke, terus yang ketiga, coba semuanya, udah yang ketiga ada ya. Oke, nah yang ketiga kan berhubungan dengan rancangan pemecahan ini kan. Nah itu sesuai dengan hasil praktikum kalian ya. Sesuai dengan hasil praktikum itu dimasukkan dalam LKPD ini. Terus kemudian langkah-langkah percobaan, ya. Langkah-langkah percobaan silakan lakukan di situ sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur yang sudah ada, ya. Terus di situ menyimpulkan data dan menyajikan data. Nah, maksudnya di situ dari wadah 1, 2, 3, 4, 5 tadi mana yang korosi ya, mana yang tidak itu. Nah, tapi nanti dijelaskan semuanya ya. Yang terakhir menganalisis data dan juga kesimpulannya. Silakan kalau ada yang tanyakan dari LKPD. Mungkin Nabil ada yang tanya. Apa kesulitannya? Jadi misalkan hipotesis itu yang tadi di awal misalkan apa dugaan kita sementara tadi jawaban udara atau itu ya Pak? Iya boleh seperti itu ya. Hipotesis di situ boleh. Oke ya. Jadi yang ada boleh. Dimas mungkin ada pertanyaan? Sudah. Ayo, ada pertanyaan? Sudah ya. Silakan diisi LKPD tersebut dalam waktu 15 menit. Oke, Bu? Ya. Nanti presentasi. Ya. Oke. Silakan. Ya, coba lihat dulu ini ya. Yang awal. Iya mau rumusan masalah. Rumusan masalah ya Pak? Iya. Rumusan masalah. Rumusan masalah kan kayak pertanyaan dulu kan? Iya. Isi ya. Rumusan masalah sudah. Oh iya. Buat hipotesis, ada pertanyaan? Faktor apa yang menyebabkan Hubungan dengan ini? Belum ada. Rancangan percobaan di situ.
faktor apa Masih yang belum sampai situ, menyebabkan ya. korosi? Oke, silakan Terus apa dituliskan apa yang kalian lakukan itu. Setelah itu nanti presentasi sesuai Langsung kelompoknya hipotesis ya? masing-masing. Ya. Kan cukup sih. Iya sih faktor ya. Hipotesis. Berarti sih mau Enggak, oksigen. hipotesisnya apa? Karena oksigen loh, panas. Oksigen ya. Karena oksigen. Ya, karena pipa terkena oksigen Air. Terus anak lagi enggak? Panas ya? panas. Sinar matahari. Terus apa lagi? Oh Iku mau iya, enggak ada mungkin usaha. gak ono lapisane bocor ngono. Atau Kayak angkar. Terus saya lapisane iku kekelupas ngono kan. yang ketiga ya guys, membuat rancangan pemecahan. Kalau ini yang kita praktikum kemarin ya. Iya. Benar sekali. Berarti ingat alat-alat, ingat-ingat alat buat bahannya. Sama kapas. Ya, tapi kemarin diganti dengan beker gelas ya. Iya, Pak. Ganti beker gelas. Berarti beker gelas. Sama kita tutupnya pakai aluminium foil ya. foil. Oh, namanya itu ini beker gelas. Iya. Paku. Bahannya kan Air. garam. Bagaimana? Minyak Sudah goreng. diisikan untuk yang hasil-hasilnya? Sudah, Pak. Sudah dipindahkan ke LKPD hasil-hasilnya sudah. Prosedur percobaan sudah. Oke, sebentar saya tak ke kelompok 2 mungkin sudah belum di sini. Ampelasi ya. Beker gelas. Apa ini? Ada nulis. Wah. Iya. Kosong ada. Oh. Oke ya. Oke anak-anakku. Ya. Coba fokus lagi di sini. Fokus lagi dengan saya di sini. Ya, nanti di yang terakhir nanti bisa ditambahkan ya untuk yang kelompok 2 dan juga kelompok 1. Silahkan di sini kelompok 1 untuk menyampaikan, tapi sebelumnya ya. Sebelum ke membuat rancangan pemecahan masalah, ya, saya bertanya dulu ke kelompok 1, ya, yang di awal, ya, coba salah satu mewakili di situ untuk membuat rumusan masalah. Apa yang disampaikan? Silakan. Apa yang disampaikan kelompok 1? Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi pada pipa besi. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi pada pipa besi ya, sesuai dengan video tadi. Nah, apakah ada tambahan atau juga sanggahan dari kelompok 2 untuk rumusan masalah dari permasalahan di video tersebut, atau visualisasi dari saya tadi, paku yang masih baru, terus parang yang sudah hampir patah tadi berkorosi, apa? Kalau dari kelompok kami itu lebih ke faktor lingkungannya, Pak. Jadi apakah faktor lingkungan mempengaruhi korosi? Oke, kelompok 2 juga berhubungan dengan faktor, tapi dispesialisasikan di situ faktor lingkungan, ya kan? Faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini berasal dari apa saja seperti itu ya. Ya, nanti kan bisa ditambahkan untuk berikut-berikutnya ya. Berarti kan hampir sama ya. Intinya berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
korosi tadi ya, permasalahan tadi ya. Oke. Berarti jika permasalahan seperti itu untuk hipotesisnya kelompok 1? Iya, Karena matahari. Ya, karena di situ Sinar matahari. sinar matahari ya yang menyebabkan tadi faktor-faktornya. Ada sinar matahari. Kalau kelompok 2 mungkin ada tanggapan lain. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya korosi seperti air, udara, dan sinar matahari. Bisa air, bisa udara, bisa sinar matahari. Oke. Jadi intinya kan di sini kalian saling melengkapi ya. Kelompok 1 menyebutkan di situ ada sinar matahari. Mungkin juga yang lain juga tadi sudah berdiskusi, berarti sinar matahari ya kelompok 1 ya. Iya. Untuk kelompok 2 ada air dan juga oke. Itu hipotesis. Nah, kita buktikan lewat praktikum yang sudah kalian lakukan. Oke. Silahkan kelompok 1 di situ perwakilan ya, perwakilan saja di situ untuk presentasi dari hasil praktikum yang sudah dilakukan selama 2 minggu. Arkan mungkin menyampaikan, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum selama 2 minggu kemarin. Jadi Ya, langsung. Silakan. Jadi untuk wadah pertama ini dengan posisi kondisi terbuka dan tidak ada bahan tambahan seperti air dan lain-lain. Selama 14 hari pengamatan tidak ada tanda-tanda terjadinya korosi atau tidak ada perubahan. Lalu untuk wadah kedua dengan kondisi tertutup dan tambah dengan air juga belum ada tanda-tanda korosi atau belum terjadi perubahan selama 2 minggu kemarin. Yang ketiga, Untuk yang ketiga kondisi terbuka dengan tambahan air di dalamnya, ada perubahan korosi atau ada tanda-tanda terjadinya korosi, tapi tidak terlalu nampak. ada tapi ya? Ada. Ada ya? Oke. Untuk wadah keempat dengan kondisi terbuka dan larutan NaCl. larutan garam atau NaCl, ada tanda-tanda korosi yang sangat nampak di dalamnya selama 2 minggu kemarin. Lalu untuk wadah kelima dengan kondisi tertutup dan ada minyak di atas, ada minyak dengan air yang ada di dalamnya, tidak terjadi tanda-tanda korosi. Jadi selama 2 minggu kemarin tanda-tanda korosi mulai tampak pertama kali yaitu pada wadah keempat di hari ke-7, yaitu dengan wadah keempat ada mulai tanda-tanda sedikit korosi. Lalu pada hari ke-10 wadah ketiga mulai ada tanda-tanda korosi, dan yang lain belum ada tanda-tanda korosi. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sudah silakan dulu. Mungkin ada yang tambahkan dari hasil diskusi tadi, selain hasil praktikum ini mungkin ada penjelasan lain, mungkin bisa disampaikan. Atau sekalian jelas yang tabung yang ada, gelas kimia yang ada di situ yang korosi bisa diperlihatkan, nanti bisa ditampakkan di situ. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya izin menambahkan apa yang dijelaskan Arkan tadi. Mungkin bisa langsung lihat saja ya yang terjadi korosi. Yang mungkin yang paling parah bisa kelihatan ini. Yang wadah nomor 4 yang dengan garam. Nah, di sini bisa dilihat sudah mulai terjadi adanya korosi di wadah nomor 4 ini. Mungkin mau dilihat wadah yang nomor 3.
ini juga terjadi sedikit korosi ya, tapi memang lebih parah wadah yang nomor 4. Dari sini saya hanya ingin menambahkan kenapa mungkin yang wadah nomor 4 itu lebih banyak korosinya, karena menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi korosi itu ada 3. Ya, mulai saya lihat dari praktikum ini, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ada 3, udara, air, dan zat elektrolit. Nah, kenapa kok yang wadah keempat ini paling parah mengalami korosi? Karena menurut saya sendiri ini, dan menurut kami, kelompok kami, yang wadah 4 ini ada ketiga-tiganya faktor. Ada udara, karena tidak tertutup, terus habis itu ada elektrolitnya, garamnya, dan ada airnya di dalamnya. Sudah? Ya. Oke. Terima kasih Nabil, bisa duduk di tempatnya lagi. Oke. Jadi hasil ya praktikum yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 menampakkan bahwa di wadah 1, di wadah 2 dan wadah 5 di situ dengan perlakuan yang pertama dibiarkan udara bebas tapi tidak ada tambahan zat apapun, itu tidak terbentuk korosi, ya kan? Yang kedua ditambahkan CaCl2 tapi kondisi tertutup, ya kan? Di situ juga tidak nampak adanya perubahan. Tapi ketika ditambahkan air, di situ ada sedikit. Tapi ketika ditambahkan larutan garam di wadah nomor 4, di situ lebih banyak ya jumlah karat yang ada. Yang kelima sudah ada minyak. Walaupun ada airnya, tapi kan di situ ada tambahan minyak dan kondisi ditutup, tidak ada perubahan. Bagaimana pendapat kelompok 2 mengenai apa yang sudah dipresentasikan kelompok 1? Apakah sama persis semuanya dari hasil praktikum di situ? Bagaimana? Sama? Apakah? Sama ya? Sama. Ada sedikit perbedaan atau mengenai munculnya sedikit karat yang ada itu di hari keberapa sama semuanya? Iya. Oh ya. Di hari ke-14 sedikit keras. Oh, untuk tabung pertama ini yang di kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Itu muncul ada sedikit ya. Oke. Yang dibiarkan dalam udara bebas itu. Oke. Terus di tabung oh ya, keempat, dari hasil diskusi tadi ya. di tabung keempat juga baru muncul adanya korosi itu di hari ke-9. Oh ya, tadi ya, hari ini tadi hari ke-7 ya, ini hari ke-9 ya. Jadi ada sedikit perbedaan dalam kecepatan di situ terbentuk awalnya korosi ya. Tetapi pada intinya kan hampir semuanya sama. Mungkin juga kelompok 2 ini menemukan sedikit banget korosi yang ada di tabung 1 mungkin ketika di udara bebas di situ mungkin juga pengaruh paku kondisi awalnya juga ya, seperti apa seperti itu ya. Jadi pada intinya apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 di situ hasilnya hampir sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 2. Oke. Untuk berikutnya berarti sudah menganalisis data, oke. Nah, sekarang saya minta kelompok 2 ya menyampaikan di situ pandangannya atau apa yang sudah didapatkan terhadap cara mencegah korosi dari contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari, ya kan? Di situ ada pagar besi yang berkarat, tiang listrik besi yang berkarat, kaleng besi yang berkarat, rantai sepeda motor dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat kelompok 2? Bisa disampaikan di situ tapi dengan berdiri silakan. Di tempatnya saja, di tempat sini silakan. Mau siapa yang menyampaikan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan? Adelia menyampaikan, silakan. Silakan, Del. Permisi ya, Pak. Ya. Jadi untuk hasil dari kelompok kami, ini cara mencegah agar pagar besi tidak berkarat itu dicat. Oke, pagar besi berkarat, cara mencegah korosi dengan cara dicat. Oke. Berikutnya, yang tiang listrik. Untuk yang tiang listrik ini kami kemarin sempat membaca itu kayak bawah di tanah itu dikasih semacam besi tembaga yang melakukan pengorbanan
Oke, dengan pengorbanan roda itu ya, berarti dihubungkan dengan logam lain gitu Iya, maksudnya. dihubungkan dengan logam lain. Oke. Itu untuk yang listrik. listrik, cara melindungi dari karat ya. Iya. Lalu yang ketiga itu kaleng besi berkarat. Itu cara mencegahnya juga dilapisi dengan tembaga, timah. Gitu, Pak. Oh, Jika dilapisi dicat- dengan timah atau logam lain juga ya, tapi yang lebih besar potensial reduksinya. Iya, Pak. Oke, terus yang terakhir Yang rantai terakhir sudah kotor, itu rantai dikasih oli, Pak. Jadi biar tidak berkarat. rantai dikasih oli. Oke, Terima kasih. ya terima kasih Adelia bisa duduk kembali. Untuk kelompok 1 mungkin ada tanggapan yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Kalau untuk pagar besi berkarat, apakah sama juga dengan cara dicat ya? Terus untuk tiang listrik, bagaimana? Nabil, sama? Atau ada pendapat? Silakan. Nabil, ayo. Saya ingin menambahkan aja, Pak. Ya, silakan. Ya, yang tiang listrik ini logamnya yang dihubungkan dengan tiang listriknya diusahakan jangan besi juga, karena mencari logam yang itunya lebih rendah daripada besi, sehingga potensial reduksinya Iya. lebih rendah, jadi sehingga logam yang dikorbankan tadi bisa lebih cepat berkarat dahulu, sehingga besinya yang tiangnya tidak berkarat. Tidak berkarat terlebih dahulu. Itu untuk yang tiang listrik. Tiang listrik. Untuk yang tiang listrik. Atau ada tambahan lagi untuk yang lain? Silakan. Oke, sudah ya. Nah, untuk berikutnya berarti dari sini ini adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah berpendapat, itu hampir sama dengan kelompok 2. Intinya cara mencegah korosi disesuaikan dengan kondisi, ya kan? Kalau pagar berarti kita kondisikan dengan cara melakukan proses pengecatan ya kan? Dari situ bisa disampaikan mengapa kok tidak dihubungkan misalkan dengan logam lain yang inolnya lebih kecil seperti itu. Kalau pagar misalkan, Karena terlalu ya, terlalu sulit. Ya, Martin pengertian seperti itu ya. Iya. Nah, itu bisa menjadi pemikiran kalian lebih lanjut ya gitu ya. Kaleng misalnya, nah kaleng besi yang berkarat misalkan. Tadi sepakat di situ apa? Dilapisi, ya dilapisi. Tapi dengan potensial reduksi yang lebih besar, gitu kan? Misalkan dengan timah dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, berarti saya bisa menghapus papan tulis di sini ya. Untuk oke. Dari hasil percobaan tersebut, saya mohon dengan sangat misalkan sebelum ke arah kesimpulan, saya mohon dengan sangat, ini ada materi pengayaan, istilahnya ada materi yang menurut saya harus saya sampaikan. Kalian tadi sudah menjelaskan di situ awal proses korosi dari pipa tadi, ya, atau parang yang sudah saya berikan tadi. Terus juga dari hasil praktikum di situ kalian menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi juga. Terus yang terakhir tadi kan cara mencegah adanya korosi yang ada di situ ya. Nah, sekarang saya ada materi pengayaan di luar tersebut atau lebih mendalam dari yang ada tadi. Logam besi bisa terkena korosi dan sebagainya karena pengaruh lingkungan seperti air dan sebagainya. Saya bisa dijelaskan prosesnya atau reaksi yang terbentuk dari proses terjadinya korosi di situ. Coba. Di modul yang sudah saya berikan bisa jadi di situ silakan Nabil kalau mau nulis reaksi yang berhubungan dengan
reaksi proses korosi? Bisa, tuliskan. Nah, yang ada di modul bisa dibaca, dari situ dipahami. Nah, silakan. Izin. Ya, ya. Reaksi yang ada. Oke, silakan. Ya. Jadi reaksi yang terjadi Ya, di sini ya, Pak. ya. Di perkaratan besi itu bisa dituliskan Oke, silakan. Sudah. Oke, silakan. Bagus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabil di situ proses terjadinya perkaratan, ya kan? Jadi proses terjadinya perkaratan, terus di situ reaksi dari korosi. Jadi awalnya di situ unsur besi. Ketika proses dengan pengaruh air, pengaruh udara dan sebagainya akan terbentuk suatu senyawa di situ besi yang terkena korosi, ya kan? Nah, atau di situ saya putarkan di sini videonya untuk lebih detailnya, ya kan? Jadi saya Bluetooth mode. Oke, dilihat dulu di sini ya. Oke. ya, Pak. Ya, coba diperhatikan video ini. Kita akan membahas terlebih dahulu proses terjadinya korosi pada besi beton seperti berikut ini. Ya, besi beton yang baru diproduksi, strukturnya lurus, tanpa penekukan. Namun karena ukurannya yang panjang, menjadi kendala tersendiri pada proses distribusi. Sehingga pabrik harus melakukan penekukan pada besi beton. Sebagai akibat penekukan, pada bagian besi yang menjadi pusat tekukan akan mengalami kerusakan, sementara bagian lainnya tidak demikian. Pada bagian besi yang mengalami kerusakan, terdapat beda potensial. Hal inilah yang menjadikan bagian logam lainnya. Bila besi beton yang sudah ditekuk terdapat dalam keadaan lingkungan yang lembab, beda potensial pada besi akan koneksi oleh keberadaan elektrokimia terbentuk. Besi yang memiliki beda potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sementara bagian yang memiliki beda potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi, menyebabkan besi dapat terkikis. Elektron akan bermigrasi ke katoda. Di katoda sendiri
terjadi reaksi reduksi gas oksigen yang terfasilitasi dengan adanya elektron hasil oksidasi besi dan ion hidronium atau H+. Yang kemudian reaksi ini menghasilkan molekul-molekul air. Sementara itu, ion besi 2+ yang terlarut akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen, sehingga memiliki bilangan oksidasi +3 di dalam senyawa perioksida. Senyawa perioksida selanjutnya akan terhidrasi oleh air dan menghasilkan karat dan ion hidronium kembali. Ion hidronium dihasilkan. Hal ini menyebabkan proses korosi akan terus berlangsung, mengingat bahwa ion hidronium merupakan reaktan pada reaksi reduksi oksigen di katoda. Oleh karena itu, proses oksidasi besi kualitas ketahanan besi menurun. Itulah proses korosi dapat terjadi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai faktor korosi dan pencegahan korosi itu sendiri. Jadi tetap semangat dalam belajar ya. Where we're looking at rusting, I'm going to set up 5 different conditions. I'm going to set up air. Oke ya. Berarti dari situ apa yang disampaikan Nabil ini sudah lumayan tepat ya dalam arti itu. Jadi yang semula di situ besi dalam wujud unsur ya, unsur bebas di situ ya, akan terkena kondisi seperti ada air dan udara seperti itu kan, ya akan membentuk Fe2O3X2O tadi ya. Di sini boleh ya, boleh hasilnya awalnya ini boleh. Nah ini boleh ya, Fe2O3 nanti X2. Inilah syarat tadi kan yang ada ya. Ini membuktikan bahwa besi yang awalnya seperti ini, nah ada O-nya di sini kan, berarti kan prosesnya teroksidasi, ya kan? Bilangan oksidasinya Fe di sini kan unsur bebas, berarti berapa bilangan oksidasinya? 0 kan di situ. Nah di sini Fe2O3 berarti Fe-nya menjadi +3 kan ya. Jadi terjadi proses oksidasi. Di situ ada oksigen masuk. Di sini X2 berarti kan juga ada pengaruh air yang sudah masuk juga, sehingga ketika tadi pipa di dalam tanah tadi ya selang beberapa tahun kemudian dan sebagainya tanpa ada perawatan misalkan di situ ya akan keropos dan bisa mengakibatkan kebocoran ya, bisa pipa PDAM, bisa di situ pipa minyak dan sebagainya. Jadi ini tambahan, jadi selain kalian bisa menjelaskan nanti pengertian korosi, bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, juga cara mencegah di situ. Saya minta kalian di situ mengerti proses terjadinya korosi sampai kepada reaksi terbentuknya korosi, ya kan? Oke. Nah, dari praktikum yang sudah kalian lakukan, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, coba sekarang saya ingin kelompok 1 memberikan kesimpulan. Silakan. Kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan dari hasil diskusi dan juga praktikum? Siapa yang menyampaikan? Silakan. Kelompok 1 kesimpulannya. Iya, silakan. Ayo. Kesimpulannya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi diantaranya oksigen, air, atau zat elektrolit lainnya. Berarti kesimpulan pertama ya, dijelaskan oleh kelompok 1 berarti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi itu bisa air, oksigen atau zat elektrolit. Mungkin bisa ditambahkan kelompok 2. Silakan. Ya, silakan Bunda. Karena tadi dari terjadinya korosi itu disebabkan oleh beberapa faktor, oleh karenanya ketika kita punya kayak logam atau besi-besi, kita juga harus tahu cara pencegahannya dari kedepannya juga nggak cepat berkarat. Dengan tadi kelompok 1 mengatakan faktor-faktornya. Sekarang kelompok 2 sesuai dengan yang barusan disampaikan tadi cara mencegah terbentuknya korosi sesuai dengan tadi ya, kalau pagar misalkan dengan cara pengecatan gitu kan. Oke, dan sebagainya. Ada tambahan lagi sesuai dengan hasil diskusi seperti itu ya untuk kelompok 2. Oke ya. Oke, kelompok 1 mungkin ada yang menambahkan dari hasil diskusi pemikiran bersama satu kelompok ini tadi.
Oke, ya berarti itu. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mulai dari tadi mengetahui tujuan pembelajaran, presentasi untuk praktikum sampai memberikan kesimpulan ya. Ya, di sini saya akan memberikan penguatan untuk kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini, kesimpulan itu ya jawaban dari tujuan pembelajaran yang ada. Berarti kan harus tahu di situ kan pengertian dari korosi. Jadi korosi terbentuk karena tadi kan adanya oksigen atau di situ air dan sebagainya ya, karena pengaruh lingkungan sehingga menyebabkan adanya korosi. Oke, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Bisa di situ ada air ya, bisa jadi ada oksigen, bisa jadi ada zat elektrolit. Oke, ya. Terus cara mencegah, ya kan? Yang ketiga adalah cara mencegah korosi sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan di situ kalau pagar berarti dilakukan pengecatan. Kalau misalkan tadi tiang listrik dihubungkan dengan potensial reduksi yang lebih kecil di situ ya. Oke, bisa dimengerti anak-anakku ya. Oke, demikian kesimpulan yang ada ya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi ini, ya kan? Yang pertama saya mengingatkan, ya, LKPD yang ada, yang sudah kalian isi tadi, itu diisi dengan lengkap lagi ya. Tapi tetap pengumpulan, walaupun kita sudah bertemu tatap muka seperti ini, pengumpulan tetap dilakukan di e-learning, jangan lupa, ya, tetap dikumpulkan di e-learning dengan batas waktu 2 hari dari sekarang, berarti hari Rabu pukul 21.00. Selanjutnya saya ingin kalian juga mengerjakan kuis yang ada, yang selalu ada di e-learning sebagai syarat untuk mengikuti KBM berikutnya. Ya, seperti kayak KBM hari ini kan kalian sudah mengerjakan kuis sel volta yang sudah saya buat, sehingga bisa mengikuti kegiatan materi korosi pada pagi hari ini ya. Selain itu jangan lupa belajar untuk persiapan materi selanjutnya, yaitu materi sel elektrolisis ya, materi sel elektrolisis. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question for me? Saya, Pak. Oke, Nabil. Oke, tadi kan yang pencegahan ada yang dilapisi dengan potensial yang justru lebih besar ya Pak. Itu berarti kalau misalkan kayak kegores sedikit itu akan lebih parah. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Nabila. Setelah saya simpulkan semuanya tadi, di sini ada pertanyaan sebelum saya kiri bahwa ketika besi tadi dilapisi timah, ya kan, ke kaleng ya, kaleng terbuat dari besi dilapisi dengan timah supaya terlindungi dari korosi. Tapi kalau itu tergores ya kan, tergores misalkan pelapisnya kelihatan besinya, maka itu juga akan bisa mempercepat korosi. Makanya limbah kaleng itu lebih cepat di situ hancur daripada plastik, ya kan, daripada plastik. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Silahkan untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan Nabil pimpin untuk mengikuti doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kimia pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih anak-anakku semua, anak-anakku yang hebat. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.